otomatis jenengan adalah para muhibbin, para pecinta pendiri Jamaah Hikmah Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad As-Salori Al-Isaki radhiyallahu taala anhu. Dengan demikian, secara sejarah, silsilah, hierarki yang diikuti oleh para muridin, muhibbin, para pecinta Jamaah Hikmah, Mu'taqidin kawan-kawan UCC adalah Romo Kiai Haji Ahmad As-Salori dan terus naik ke atas sampai kepada Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu. Saya ingin menyampaikan sebagai pegangan kita yang hidup di akhir zaman ini, yang semuanya serba fitnah, yang baik dijadikan tontonan, yang tidak baik justru dijadikan tuntunan. Salah satu pesan wasiat yang pernah disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu kepada salah satu putra beliau. Putra beliau banyak. Yang diwasiati adalah Asy-Syaikh Abdul Wahab Al-Jilani radhiyallahu taala anhu. Di antara pesan-pesan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu, yang pertama kata beliau bahwa inna tariqatana hadhihi mabniyatun alal kitab was sunnah. Bahwa tariqah ini, kata beliau, yang saya dirikan dan yang harus diikuti oleh para pecinta, para pengikut saya, kata beliau, nomor satu adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Dan yang beliau Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala yang tadi kita dengarkan ceritanya, sejarahnya, bukan sekedar jadi pemimpin para wali pada masanya, bukan sekedar wali kutub, tapi kutbul aqtab, pusatnya pusat. Sampai pada seorang profesor di UIN Sunan Ampel Surabaya menulis bahwa tidak diragukan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala adalah orang muslim paling populer kedua sepanjang sejarah setelah Nabi Muhammad SAW. Dengan kedudukan yang demikian hebat, yang demikian tinggi, suatu hari beliau pernah melihat di sebelah timur. Di mana timur? Itu betul. Alhamdulillah. Tadi soalnya saya sholat menghadap ke utara, dipaksa saya masuk di kiblat yang besar. Itu dulu saja utara. Wis manut timur ya. Di sebelah timur tiba-tiba terang benderang, sinar yang luar biasa. Di tengah sinar itu kemudian muncul suruh satu sosok yang luar biasa penampilannya, berkata dengan jelas, ya Abdul Qadir abah tulakal muharraman. Di sini ada Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Abdul Qadir, sudah aku halalkan segala hal yang aku haramkan kepada orang lain. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Malah ikhsa ya lain, malah diusir, iblis, pergilah kamu, ikhsa ya lain. Ternyata sosok itu adalah iblis. Iblis itu heran dengan kok bisa beliau malah musik saya. Kata iblis itu kemudian, walaqad adlaltu bimithli hadhil waqi'ah sab'ina min ahli thariq. Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan cara ini saya itu sudah menyesatkan 70 wali ahli thariq. Lalu jenengan tahu bahwasanya ini iblis. Ditanya oleh murid-muridnya, kata Kanjeng Syekh kemudian, min qaulihi, sederhana sekali pedoman beliau itu. Min qaulihi abah tulakal muharraman. Karena dia berkata, Abdul Qadir, sudah aku halalkan segala sesuatu yang aku haramkan kepadamu. Sedangkan kata Kanjeng Syekh Abdul Qadir ini berikutnya, dan tidak mungkin itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat sederhana sekali. 70 orang wali misalkan dengan cara itu. Bisa Ustaz wali sesat? Bisa. Bal'am bin Ba'murah zaman Nabi Musa alaihissalam, muridnya, jamaahnya 75
Jamaahnya 70.000 orang itu bukan kiainya, bukan Syekh Bal Abdi Mawuro. Jamaahnya 70.000 orang itu kalau bepergian tidak ada yang naik kendaraan, nggak ada yang naik NMAX, belum ada, nggak ada yang naik bis, nggak ada. Memang belum masanya. Tidak ada yang naik kuda, tidak ada yang naik motor, terbang semua. Akhir hayatnya saking hebatnya Bal Abdi Mawuro, akhir hayatnya naudzubillah meninggal subul. Satu. Yang kedua, kata-kata Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala berpesan kepada kita lewat putranya, wasalamatas sadri wasalamatas sudur. Ayo hilangkan benci, hilangkan marah, hilangkan dengki, hilangkan perasaan tidak baik, tidak enak kepada orang lain. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani berjalan dengan para santrinya, bertemu dengan seorang syirri, al-kathir syirri, seorang pemabuk, sedang teror di pinggir jalan, sedang mabuk, dia didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang hati yang sangat bersih. Dalam satu riwayat bahkan beliau mengambil sapu tangan, dielak mukanya yang banyak air minum, yang banyak minuman keras, dibersihkan. Lalu orang itu tanya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, pertanyaannya 3 pertanyaan yang sama yang diajukan. Kata orang itu, ya Abdul Qadir, Allahu Qadir, Allahu Qadir. Pakai hamzah istifham pertanyaan. Ya Abdul Qadir, Allahu Qadir. Syekh Abdul Qadir Jilani menjawab, Naam Qadir. Tanya lagi dengan pertanyaan sama. Ya Abdul Qadir, Allahu Qadir. Naam Qadir. Ya Abdul Qadir yang terakhir, Allahu Qadir. Mendengar pertanyaan yang ketiga itu, seketika Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu bersujud di tempatnya, menangis dan memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu yang lama, para santrinya setelah beliau tenang kemudian bertanya, apa yang terjadi Kanjeng Syekh? 3 pertanyaan itu, pertanyaan terakhir membuat engkau bersujud bersikuhan di hadapan Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, yang pertama, wahai murid-muridku, orang itu bertanya. Pertanyaan yang pendek itu yang saya tangkap pertanyaan adalah, ya Abdul Qadir, mampukah Allah Qadir, mampukah Allah menerima tobatku seandainya aku bertobat? Aku jawab, naam, ya Allah mampu, Allah bisa. Sebanyak apapun dosa. Pertanyaan kedua, Allah Qadir, wahai Abdul Qadir Jilani, mampukah Allah membuat aku seperti sekarang ini seorang pemabuk menjadi wali besar seperti engkau? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, sangat mampu. Pertanyaan ketiga tersirat dalam pertanyaan tadi, ya Abdul Qadir Jilani, mampukah Allah membuat engkau seorang wali besar menjadi seorang pemabuk seperti saya? Itu yang membuat kita tersuci. Dan itu tidak ada yang mustahil menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun sangat tidak mungkin seorang qutbul aktor. Ini karena kebersihan hati beliau. Ini yang harus kita pelajari, harus kita dapatkan ketika pulang dari majelis ini. Juga pernah terjadi, Syekh Abdul Qadir Jilani itu kalau pengajian jamaahnya banyak sekali. Dikisahkan kalau beliau pengajian, kalau beliau ceramah itu bukannya orang cuma menangis, banyak sampai 7, 10, 14 orang meninggal di majelis beliau karena takutnya kepada Allah lewat pengajian beliau. Putranya itu, Abah, sebelum jenengan saya tak ngaji beli, coba enak naik karena memang alim. Pengajian kemudian putranya itu, pengajiannya enak sekali, Quran habis, nasihat-nasihat pendapat para ulama disampaikan. Jamaahnya santai saja, yang update status, yang kirim WA, yang lihat video, yang lihat TikTok, nyantai saja. Yang melihat jam, kalau pengajian sudah lihat jam, alamat ini, nggak lama-lama. Selesai. Kemudian penceramah kedua naik Kanjeng Syekh. Setelah salam, beliau cerita, tadi malam itu pengajiannya di rumah ibunya, istri saya goreng ayam. Setelah goreng ayam ditaruh di atas meja, lupa gak ditutup, dicuri kucing, digondol, dibawa lari. Saya gak makan. Dengar cerita itu nangis semua jemaah.
bahkan ada yang pingsan, bahkan ada yang meninggal. Detik itu juga. Heran putranya, dipanggil zamannya Mas. Tadi saya menyampaikan Quran, menyampaikan hadis, menyampaikan nasihat dari kitab-kitab kulit para ulama salaf, kitab-kitab tasawuf. Jangan kok biasa saja. Abah saya cerita ada ayam goreng digodol kucing sampai nangis, sampai bisa ada yang meninggal. Gus ngapunten, kami menangkap pengajian Abah jenengan itu. Itu bukan sekedar cerita, tapi kalau iman kami tidak dijaga dengan amal soleh, akhirnya kami iman itu bisa dicolong oleh iblis dan kami bisa surga khotimah. Pengajian itu disampaikan melalui hati yang bersih. Padahal cerita ini yang beliau pesankan kepada kita. Yang berikutnya, Asy-Syaikh Qadir Jilani radhiyallahu anhu berpesan, ini sebetulnya ada 17, bisa sampai setengah 2. Yang berikutnya, beliau menyampaikan wabadlun nada. Kalau berbuat baik, kalau ibadah, kalau berkhidmah, kalau ikut khidmah, kalau ikut Nahdlatul Ulama, jangan tanggung-tanggung, yang istiqomah. Jangan separuh-separuh, totalitas. Al-jud was-sakha wal khair. Dalam hal semua kebaikan. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i radhiyallahu sangat terkenal. Ya, namanya juga murid dengan guru. Suatu hari putrinya Imam Ahmad bin Hanbal itu bertanya kepada ayahnya, "Ya, Imam Syafi'i itu guru kita itu sangat terkenal. Jenengan tidak kalah ahli, tapi kok jauh sekali dibandingkan dengan beliau jenengan itu." Oh gitu. Ayo kita suatu hari kapan-kapan kita undang beliau, kita hormat beliau, nginep di rumah kita agar kita dapat barokah. Dia suatu malam Imam Syafi'i diaturi nginep di rumah muridnya agar beliau berharap barokah dari gurunya nginep di rumah beliau. Disiapkan satu kamar yang sengaja pintunya tidak bisa ditutup rapat. Selesai sholat Isya disuguhi makan. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala makanannya banyak sekali, macam-macam. Rawon, pecel madiun, macam-macam pokoknya. Apa yang terjadi? Beliau dahar banyak sekali makanan, habis makanan. Putrinya, wali besar makannya akeh. Kok banyak makannya? Ayah saya kalau makan sedikit. Habis ayahnya makan sedikit, kemudian ke masjid sholat malam sampai subuh. Imam Syafi'i selesai makan itu masuk ke dalam kamar, tentang tangan kiri dipakai bantal, tangan kanan itu ngapun dan pukul perut beliau sampai menjelang subuh. Sebelum subuh beliau bangun sholat 2 rakaat, kemudian witir, kemudian ke masjid. Kata putrinya, "Loh, kok begini wali besar, guru ayahnya dulu gurunya ayah saya." Muskil tanya kemudian kepada ayahnya, "Ayo tanyalah kalau gitu." Ayo tanya. Ditanya, ya Imam, ya Syekh. Diceritakan kemudian putrinya. Kata beliau, "Ya Ahmad bin Hanbal, ada hadis begini, ta'amul karim dawak, wa ta'amul bakhil dak." Makanan yang disuguhkan oleh orang yang mulia itu mengandung obat, sedangkan makanan yang disuguhkan oleh orang yang bakhil, medit, itu mengandung penyakit. Kamu itu orang mulia, makanya tak habiskan makanan ini, itu sebagai obat untuk saya. Sedangkan makanan yang disuguhkan oleh orang bakhil mengandung penyakit. Jenengan bertamu kok tiangnya rodo medit, ngapunten kula poso, langsung jenengan berwetang salah ya. Terakhir, kata Kanjeng Syekh Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu, as-sabhu an athratil ikhwan. Kalau ada teman, kalau ada sahabat, kalau ada orang lain, tonggo, keluarga melakukan kesalahan kepada kita, maafkan. Syekh Ahmad As-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu pertama kedinding itu pertama kedinding hijrah dari Jatipuro membuat musola. Menjelang Ramadan, beliau itu ingin musola beliau itu ditempati taraweh dan sholat tasbih perdana. Beliau punya uang diberikan kepada pemborong, "Pak, nyuwun tulung ini digarap
tehel zaman dulu gitu, keramik tehel dengan selesaikan sebelum Ramadan. Niki bari damel salat tarawih, salat tasbih, salat dalu gihai. Pulang si pemborong itu sampai rumah uangnya dipinjam saudaranya, sebab saudaranya ada yang sakit mau dijemput dari rumah sakit tidak ada uang. Cepat baliknya ya, niki sakit Gusti apa yang terjadi? Uang itu tidak dikembalikan sampai awal Ramadan tehel tidak terpasang satupun. Siapa yang salah? Kalau tidak pemborong ya saudaranya yang pinjam uang. Malam 1 Ramadan setelah sholat tarawih Rono Yasrori menghadap ke timur. Bahasa kita beliau benar-benar dia menghadap ke timur. Datang di sebelahnya salah seorang jamaah orang-orang beliau dan Rono Yasrori, apa salah ya saya ingin musola itu ditempati pertama tarawih dan sholat tasbih. Apa niat saya salah seperti itu ya? Coba tidak menyalahkan orang lain, beliau menyalahkan diri sendiri. Ini pelajaran para ulama salaf dan saleh, para musyrik itu yang harus kita ambil dan kita pelajari, kita amalkan setelah kita mengikuti majelis-majelis al-hikmah. Mudah-mudahan Hadratus Husain dan Sultan Aulia Syekh Dr. Jilani dan tentu saja Rasulullah SAW bangga kepada kita mempunyai umat, mempunyai jamaah yang istiqomah dan mau mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Assalamualaikum.